Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan. Ruang diskusi kita untuk membahas nilai kebangsaan dan cinta tanah air dan peran generasi bangsa dalam menjaga Indonesia. Saya Eka Jayanti Kining dan hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Aldio Ahdan Masagala. Salam kebangsaan, saya Muammar Akbar Al-Quraisy. Halo Sobat Nusantara, saya dengan Irman. Dan saya Andiana Ansar. Pada episode kali ini, kita akan membahas kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sebagai bentuk aktualisasi Agenda 1 SPBN, khususnya dalam memahami wawasan kebangsaan, nilai bela negara, dan tantangan isu kontemporer. Nah, sebelum kita mulai, saya akan melempar pertanyaan singkat nih kepada teman-teman sekalian. Nah, menurut kalian, hal paling sederhana yang bikin kalian bangga jadi orang Indonesia itu apa? Dari budaya dan keberagaman kita, Gotong royongnya masih terasa. Termasuk produk lokal ya, sekarang makin keren toh. kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia merupakan upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda dan aparatur negara, agar memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan serta bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bukan hanya tahu secara teori, tapi juga mampu menerapkannya dalam sikap, perilaku, dan keputusan kita sebagai warga negara. Kalau dipikir-pikir, kampanye ini sebenarnya sangat dekat ya sama kehidupan kita sehari-hari. Yes, dan justru karena hal itu, kita kadang tidak sadar betapa pentingnya. Kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara ini sangat penting karena saat ini kita dihadapkan dengan berbagai challenging ya, tantangan. Misalnya rasa nasionalisme yang menurun, kemudian pengaruh budaya asing juga yang tidak terfilter ya masuk ke negara kita, serta banyaknya hoax yang sekarang dapat memecah persatuan bangsa kita tentunya. Baik, Pak Iman. Coba lihat sekarang di media sosial yang sekarang. Informasi itu cepat banget menyebarnya. Kalau kita nggak punya filter kebangsaan, bisa kebawa arus nanti tanpa sadar. Nah, dengan kampanye ini, maka diharapkan masyarakat memiliki filter kebangsaan yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal atau yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu sendiri. Nah, betul. Makanya wawasan kebangsaan itu bukan hanya teori, tapi pegangan. Pada dasarnya, seluruh elemen masyarakat memiliki peran. Namun, ASN, generasi muda, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan dalam menyebarkan nilai kebangsaan. Nah, kampanye ini dapat dilakukan di berbagai tempat, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, kampus, lingkungan masyarakat, hingga media sosial. Dari sisi waktu, kampanye ini tidak dibatasi. Bisa dilakukan secara berkelanjutan, terutama saat momentum Hari Besar Nasional atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Yes, pelaksananya bisa berbagai cara ya. Misalnya kita bisa menggunakan sosialisasi, kemudian edukasi publik, diskusi kebangsaan juga bagus ya, baik itu formal maupun non-formal event. Kemudian pembuatan konten kreator digital, sekarang banyak masyarakat ya yang menggunakan itu. Serta yang paling utama nih, kegiatan gotong royong, yang mana hal ini mencerminkan persatuan dan kepedulian sosial. Nah, melalui kampanye ini, kita juga bisa menanamkan nilai bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, seperti itu. Nah, kampanye ini juga menjadi jawaban atas tantangan global, radikalisme, dan disinformasi yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Dengan pemahaman kebangsaan yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi ancaman militer maupun non-militer, seperti konflik sosial,
ancaman ideologi, dan perpecahan bangsa. Oke, jadi contoh nyata aktualisasi kampanye ini antara lain seperti edukasi nilai kebangsaan di lingkungan sekitar, pembuatan konten edukatif di media sosial, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong, menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan ekonomi nasional. Misalnya sangat sederhana ya, kayak kita bangga dengan produk lokal atau ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Ya, hal kecil seperti ini tuh kalau dilakukan secara bersama-sama dampaknya besar sekali. Bangga berbangsa dan bernegara seharusnya bukan hanya sekedar slogan ya, teman-teman semua, tetapi harusnya bisa tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan kita sehari-hari. Iya, benar banget, Pak Iman. Nah, bela negara itu nggak selalu soal angkat senjata loh. Kadang cukup dengan bersikap toleransi dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, maka dari itu, mari kita jadikan semangat bela negara sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Nah, terima kasih telah menyimak podcast Suara Kebangsaan. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa Indonesia ini tanggung jawab bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Indonesia Indonesia maju! Siap, maju! maju.